karya, maka dari itu karya harus dipublikasikan. Nah, sekarang kita langsung ke sini, nanti kita lanjut untuk cerita motivasi menjadi seorang reviewer. Saya ambil kiat menulis artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Nah, ini webinar ini saya khusus untuk saya sampaikan pada launching penerbit Academia Publication yang diselenggarakan oleh Mas Dr. Saiful Anam. Nah, kemudian sebenarnya beliau ini, kalau saya sudah kenal Mas Anam itu pada saat S3 ya, S3, kemudian ingin diskusi di Salatiga untuk jurnal bereputasi, alhamdulillah juga sudah semua. Sepertinya 7-7-nya sudah ya Mas. Itu sudah semuanya, alhamdulillah mereka sudah sudah memiliki karya dan sudah terpublikasi secara internasional bereputasi. Nah, selanjutnya sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana membangkitkan giroh menulis. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman yang saya alami. Saya juga bukan punya bahasa Inggris yang bagus, bukan, ya biasa saja. Namun keinginanlah yang membuat kondisi seperti yang sekarang. Nah, yang pertama adalah keinginan diri sendiri. Kita harus punya keinginan yang kuat, kita harus punya motivasi yang besar untuk mempublikasikan hasil karya kita. Karena bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun bagusnya sebuah riset, kalau misalkan riset itu tidak dipublikasi, itu sama saja tidak punya. Jadi lebih baik dari mulai sekarang, kalau punya penelitian, sekecil apapun kontribusinya harus diberikan penerbit atau ke jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, sehingga bisa dibaca oleh orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kalau itu dari dana hibah, maka dana hibah itu adalah dana dari rakyat sebenarnya, maka kita kembalikan ke rakyat lagi supaya bisa dinikmati untuk produk-produk yang kita hasilkan, walaupun itu produk dengan kontribusi yang kecil misalkan begitu. Kemudian seringlah membaca literatur, jadi membaca artikel hasil penelitian orang lain. Jadi harus kita membiasakan membuka jurnal bereputasi. Kita mau kemana sebenarnya? Misalkan Bapak Ibu ingin publikasi di JGIS, maka harus tahu seluk-beluk JGIS itu seperti apa. Sebenarnya bagaimana template-nya bisa dipelajari, dan itu sangat mudah. Sehingga nanti kalau misalkan kita submit itu tidak banyak revisi. Jadi kita harus banyak-banyak membaca artikel ilmiah yang baru tren misalkan begitu ya, tentang misalkan sekarang tentang online learning. Nah, ini kalau saya di online learning ini sebelum ada pandemi pun sudah memiliki karya online learning. Online learning yang pertama itu yang jadi peneliti terbaik di Kementerian Agama tahun 2019. Saya salah satunya yang Sili Takdimas itu adalah aplikasi pembelajaran tafsir sains terpadu. Nah, kemudian saya kembangkan menjadi aplikasi problem based learning, di mana problem based learning ini di situ ada spesifikasinya kebaruan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, seorang yang dosen kebaruan, di mana aplikasi saya tentang problem listening itu adalah adanya plagiarism checker yang mengintegrasi di aplikasi problem listening. Nah, ini memiliki sebuah novelty. Kemudian yang satunya adalah yang terbaru itu penelitian kolaborasi aplikasi pembelajaran bersakural berbasis sains Al-Quran dan alam. Jadi di situ tidak dimiliki orang lain. Karena apa? Karena kebaruannya adalah aplikasi ini tanpa login pun orang bisa mengakses ya, open source. Jadi mengakses karya atau mengakses hasil atau materi ya, hasil penelitian atau materi yang disampaikan oleh dosen tafsir. Nah, tafsir sains. Kemudian di situ orang tanpa login, masyarakat bisa menikmati, mahasiswa itu bisa mengakses, mendownload secara gratis
kemudian bisa disampaikan pada forum kajian di KKN misalkan begitu, pada saat jadi pembicara di KKN. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang lain setelah login itu juga bisa ada lagi terhubung dengan problem listening yang saya integrasikan dengan plagiation checker. Jadi karya-karya ini selalu berlanjut, tidak berhenti tapi berkelanjutan. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh karya-karya saya yang online learning. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Setelah membaca literatur, artikel hasil penelitian, bertemanlah dengan orang-orang yang suka menulis. Jadi ya kayak Mas Anam itu. Mas Anam kan, misalkan Mas Anam mau jadi reviewer itu kalau berteman saya gampang gitu. Oh, di mana bisa. Kemudian dalam rangka menulis pastilah kita diskusi, bisa WhatsApp, bisa berkomunikasi di lain kesempatan. Untuk berteman ini atau berkonsultasi ini bisa ditanya dengan Mas Anam, jadi kita bisa memberikan ilmu seluas-luasnya. Kalau saya bisa memberikan itu, kemudian kalau misalkan mau gabung ya silakan bergabung misalkan di tempat Mas Anam itu kan ada sekolah jurnal sepertinya saya lihat. Nah, nanti insya Allah kan akan mendatangkan banyak pakar, misalkan pakar baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya yakin itu menjadi sebuah tempat di mana itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemudian ikut berpartisipasi dalam hibah penelitian kompetitif. Nah, ini adalah sumber dari publikasi. Kalau kita sudah punya hasil riset sesederhana mungkin misalkan, ya itu kan bisa dipublikasikan. Pertama di dalam seminar, kemudian conference. Nah, di dalam conference itu kalau yang conference yang saya jadi panitia baik di Turki, di Malaysia maupun di India, itu bekerja sama dengan lembaga publikasi. Jadi di situ sudah mitra dengan Scopus, dengan jurnal bereputasi. Jadi nanti tinggal bisa misalkan dari Mas Anam di situ ada sekolahnya, kemudian ikutlah conference. Nah, nanti dari itu bisa terpublikasi. Kemudian selanjutnya jadikanlah menulis sebuah hobi. Jadi menulis itu sebagai hobi. Tulis gitu ya tiap hari supaya nanti terus berjalan. Kalau berhenti susah untuk mengawali lagi. Maka dari itu menulislah sedikit. Kemudian setelah itu dijaga konsistensinya. Kayak saya misalkan, alhamdulillah kemarin saya mengajukan guru besar itu dalam masa kerja 10 tahun. Nah, 10 tahun ini saya punya 6 atau 7 Scopus, tapi yang saya ikutkan adalah 2. 2 ini yang menjadi andalan karena di situ sesuai dengan keilmuan. Maka dari itu selang 1 bulan itu sudah ada penilaian dari Ristek, dari Dikti, dan alhamdulillah bisa hukumnya memenuhi, artikelnya bagus, penilaiannya begitu, memadai, relevan dengan bidang ilmu. Kemudian hanya saja kurang 1 bulan waktu karena usia terlalu muda masa kerjanya dari lektor kepala ke gugus sehingga menunggu bulan September kemarin, sehingga ini tinggal menunggu SK, mudah-mudahan segera turun. Mohon doanya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan setelah mencermati itu, teman-teman yang maju ke guru besar itu ternyata banyak kendala. Kendalanya itu apa? Jadi kendalanya itu yang saya analisis ini ada beberapa, ada 3, bahkan ada sampai 3 kali revisi. Ini juga ada yang 1 kali revisi ini kemudian saya bantu untuk menganalisis, membuat karya terbaru lagi. Karena apa? Karena pada saat menulis itu tidak memikirkan aspek konten. Jadi harus dipikirkan aspek kontennya. Kemudian dari satu-satu itu harus pertama misalkan bidang ilmunya sesuai enggak dengan S3 kita. Kemudian yang kedua, bagaimana konten kebaruannya, bagaimana, kemudian substansi ilmiahnya, kelengkapannya, itu tidak diperhatikan. Menulis ya menulis gitu. Nah, padahal itu penting sekali kalau sudah untuk masuk guru besar. Dan kemudian referensi, ini yang dipermasalahkan juga. Referensi itu minimal berapa itu ditentukan, di sini ada nanti. Nah, itu maka dari itu harus diperhatikan supaya nanti tidak kecewa. Karena kalau pada saat sudah ke guru besar, kemudian revisi beberapa kali itu rasanya tidak enak gitu kan. Seperti teman saya kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini pengalaman saya di JGIS ya, di Journal for the Education of Gifted Young Scientists.
Ini JGIS ini adalah Q3, SDR-nya 0,3. Ada saya juga selaku reviewer di Q2, SDR 0,45. Nah, ini temuan-temuan yang biasa saya temui pada saat mereview. Saya itu sudah mereview hampir 20-an di situ ya. Tapi yang saya reject baru 1 kayaknya. Karena memang sangat jauh. Nah, temuannya apa pada abstrak diperhatikan belum sistematis. Nah, ini. Kemudian belum menuliskan tujuan, lupa ya, tujuan. Dan di sini kalau tulisan untuk abstrak itu harus past tense kan itu. Nah, itu diperhatikan. Kemudian belum menuliskan metode, belum menuliskan novelty, kontribusi produk riset. Ini yang sering saya temukan. Kemudian introduction, ini di latar belakang, belum menuliskan gap analysis, belum ada rujukan jurnal internasional, belum menuliskan tujuan sama di situ ya, belum menuliskan novelty yang dikaitkan atau dibandingkan dengan penelitian relevan terdahulu. Nah itu, ini yang sering saya temui. Maka dari itu materi ini nanti bisa di-share juga ya. Kemudian metode, belum menuliskan ini urutan, misalkan riset prosedurnya, kemudian tahunnya, lokasi, partisipannya siapa, data collection-nya seperti apa, teknik of analysis datanya bagaimana, itu belum. Nah, rata-rata yang bagus itu di results atau hasil. Itu saya selama ini belum pernah melihat hasil yang jelek, biasanya bagus-bagus. Kemudian discussion dan conclusion ini belum maksimal di referensi. Jadi kalau di JGIS itu di conclusion-nya pun ada referensi, ya. Nah ini. Maka dari itu silahkan dipenuhi, nanti selingkong atau template-nya itu dipelajari. Sebenarnya mudah kalau sudah dapat kuncinya. Kemudian di situ membandingkan temuan utama dengan penelitian. Jadi nanti ini yang bisa. Kemudian referen itu daftar pustaka minimal 30. Baik bagusnya 40 dengan ya diikuti misalkan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ikuti saja, kemudian apa style atau yang lainnya. Kemudian 85% dari jurnal bereputasi dan harus ngambil dari jurnal yang akan terbit di situ. Misalkan di JGIS ya mensitasi JGIS. Nah itu lebih. Kemudian selanjutnya ini indexing yang biasa ya, indexing jurnal. Nah ini jurnal, kita ke sini. Ini sudah ya tadi publikasi sumber. Nah ini bagaimana perjalanan publikasi saya, Bapak Ibu semua itu sudah sampai di mana? Apakah sudah punya Scopus 10 atau berapa gitu ya? Atau saya baru berpikir menulis? Apakah saya baru memulai menulis? Apakah saya baru finishing artikel? Apakah saya baru submit artikel? Apakah baru tahap sedang menunggu hasil review? Apakah baru tahap pemberitahuan diterima? Atau baru saja di reject? Atau yang lainnya? Maka kita mengukur diri kita masing-masing, kita sampai di mana. Nah, kemudian kata kunci untuk ke jurnal bereputasi. Tiga ini ya, Bapak Ibu, silahkan dipikirkan. Jadi kalau menurut saya, kalau mau menulis itu sebenarnya mudah. Menulis itu kalau sudah tahu kuncinya, maka kebaruannya apa ya, novelty, keasliannya, inovasinya apa. Nah itu sudah, kalau tiga ini terpenuhi, insya Allah jurnal manapun akan bisa masuk. Kemudian tantangan ini kalau dosen ya, tantangan itu tridharma perguruan tinggi, seperti biasa. Kemudian mengapa harus publikasi? Nah ini yang penting. Jangan jangan hanya untuk angka kredit maksudnya. Jadi mensosialisasi temuan riset kepada masyarakat. Kemudian pengakuan hasil riset, kemudian penghargaan, kemudian update perkembangan ilmu, registrasi temuan, persyaratan lulus ya Mas Anam. Kemarin sudah lulus dokter ya. Mudah-mudahan sebentar lagi nih Mas Anam. Nah, kemudian untuk angka kredit. Nah, ini. Kemudian dapatkah saya publikasi di jurnal internasional bereputasi? Dapat, mengapa tidak? Kan semua orang bisa ya.
tadi, misalkan berteman dengan orang yang ilmiah ya akan dapat. Kemudian ini ya, riset membantu kita menuju jurnal bereputasi. Yang penting Bapak Ibu punya riset. Kemudian hasil riset ya. Kemudian bagaimana jika artikel ditolak? Itu sudah biasa. Saya saja kadang dimarahi sama teman-teman luar negeri karena apa? Sudah 50 kali saya kamu kasih tahu, katanya dia. Kalau tema kesini itu seperti apa gitu kan, saya misalkan ada teman saya konsultasikan gitu, bisa nggak sih ini diintegrasikan? Tapi dia itu seringkali begitu. Saya sebenarnya tahu, cuman untuk konsultasi supaya tidak di-reject. Kemudian ini ada 7 kunci di substansi artikel. Nah, ini ada di tujuan, pendekatan. Nah, di abstrak seperti tadi ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan di muka tadi ya. Lebih baiknya kita diskusi saja, ini nanti dibagi saja kan bisa. Nah, ini hampir sama ini, tapi secara rinci, nah kita lebih baiknya diskusi saja. Itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Budiono tadi. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan. Bahkan sampai disampaikan juga, diberikan juga kunci agar kita bisa menembus atau menerbitkan artikel kita di jurnal bereputasi. Itu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber tadi, kayaknya ini lebih menarik kalau kita langsung masuk pada sesi diskusi, begitu ya. Sehingga nanti biar bisa lebih komunikatif, nanti mungkin hostnya bisa menyalakan audio dari penanya gitu, sehingga nanti bisa lebih enak menyampaikan apa yang ingin ditanyakan dalam sesi diskusi. Kemudian ini nanti kita kasih batasan, ada 2 sesi. Kemudian sesi pertama ini nanti akan kita berikan kesempatan bagi 2 penanya terlebih dahulu. Kemudian di sesi kedua nanti kita juga berikan 2 kesempatan untuk penanya. Dan jika nanti dirasa masih perlu untuk dilanjutkan sesi diskusi tersebut ya, kita bisa lanjutkan melihat jadwal kita nanti apakah masih bisa dilanjutkan atau ya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman yang sudah hadir ini, yang ingin bertanya langsung kepada beliau, saya persilahkan. Mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti akan saya tunjuk dan saya persilahkan. Oke, silakan Bu Yayu. Monggo langsung disampaikan pertanyaannya, Bu Yayu. Assalamualaikum, Prof. Budi. Waalaikumsalam, Bu Yayu. Masih ingat saya, Prof? Masih. Alhamdulillah, sudah sehat, lulus. Prof. Sudah. Alhamdulillah. Yeah, ya. Tanggal 9 Juli kemarin, Prof. Alhamdulillah. Ya, doa dari panjenengan juga. Amin. Terima kasih kemarin ilmunya. Saya juga ini kemarin accepted juga karena banyak ilmu yang kepanggih panjenengan itu waktu di Salatiga. Ini Prof, ini sekarang kan karena kemarin benar katanya Prof itu yang penting itu menjaga tetap berkeinginan untuk terus melakukan riset. Nah, ini saya ini lagi getol-getolnya meskipun tujuan saya sih katanya teman-teman ditolak itu hal yang sangat biasa supaya kita tetap terus belajar. Kemarin itu Prof ada ini yang sempat menangis lagi. Saya coba untuk submit sudah Prof, tapi kemudian ada revisi. Lah, revisinya itu di reference Prof. Jadi di daftar pustakanya itu ditulis sama auditornya itu ditulis harus mengambil dari yang sesuai dengan apa yang saya bahas gitu. Dan itu di ini semua hampir referensi itu semua Prof di biru-biru semua. Jadi
tidak berkenan dengan referensi itu. Padahal itu yang saya pakai itu menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang saya tulis gitu, Prof. Lah kalau sudah referensinya itu yang direvisi, terus saya harus membongkar semuanya gitu, Prof. Seperti apa jalan keluarnya? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yayu kami sampaikan. Ini begini ya, langsung saja ketika sudah ada pertanyaan, mungkin nanti akan langsung kami persilakan kepada Prof. Budi untuk menjawab langsung. Dan kepada teman-teman nanti yang ingin bertanya, ini kan saya lihat visualnya masih banyak yang tertutup. Nanti kalau ingin bertanya langsung dibuka saja begitu ya. Atau bisa dibantu oleh host nanti kalau ada kendala terkait audio dan visualnya. Baik, terima kasih Bu Yayu Cahyatun. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Budi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yayu. Monggo Prof. Baik, terima kasih Bu Yayu. Selamat sudah lulus. Saya juga ikut pikiran itu waktu itu sampai saya ke Mas Anam. Mas Anam, tolong Bu Yayu gimana? Apakah sudah dapat jurnal? Oh, sudah lulus kemarin. Karena walaupun ada perjuangan ya Bu ya, nangis-nangis nggak apa-apa, tapi udah lulus gitu. Baik, semoga ilmunya manfaat, nanti cepat jadi profesor gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk referen itu memang benar Bu. Jadi kalau reviewer kan memang sudah ada sekolahnya. Setidaknya kita sudah komunikasi, sudah diskusi dan menyamakan persepsi dengan editor-in-chief maupun managing editor bahwa untuk standarnya itu di template itu. Misalkan referennya bagaimana dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu selera masing-masing. Kedalaman dari ilmu reviewer masing-masing. Contohnya misalkan saya itu lebih fokus misalkan, oh ini saya lebih ke arah di novelty-nya gitu. Tapi referen nanti bisa reviewer yang berikutnya. Ada yang seperti itu. Tapi yang saya alami selama ini memang kalau kurang saya suruh nambah. Kalau misalkan banyak yang tidak sesuai, ya risiko berarti memang harus mengganti. Seperti saya yang studi pendahuluan. Jadi penelitian pengembangan itu kalau saya bisa publikasi di jurnal Scopus itu 4. Dari hasil riset satu riset pengembangan itu 4. Misalkan diambil dari studi pendahuluannya atau need assessment. Judulnya ya need assessment. Misalkan need assessment of apa gitu ya, Sakura. Udah itu. Kemudian pada saat need assessment ini untuk referen yang saya pernah ditolak itu adalah karena banyak yang tidak sesuai sama kayak Bu Yayu, tapi terus baiknya referennya itu memberikan referen linknya. Kemudian saya integrasikan. Jadi memang harus dibongkar Bu. Kalau misalkan Ibu tidak sesuai itu kan berarti nanti akan ketemu dia kan. Tapi itu kalau misalkan nanti ketemu dia lagi, kalau enggak biasanya pada editor in chief-nya keputusannya bagaimana. Tapi saran dari reviewer itu kalau saya pribadi itu mesti saya penuhi. Memang harus dibongkar ya dibongkar. Tapi misalkan nanti yang kemarin-kemarin tetap dimasukkan tapi ditambah gitu. Misalkan di situ kan misalkan menurut siapa? Misalkan menurut Saputro kemudian dan siapa lagi yang baru tadi diintegrasikan itu boleh. Sehingga nanti tidak membuang semuanya, tapi ditambah itu. Kalau saya begitu pengalaman. Sehingga tidak semua, nanti kalau semua kan berarti miskin sekali ya, harus ambil miskin, dibongkar lagi. Ya, dibongkar lagi. Maka dari itu ada yang dibuang, ada yang tetap dipakai. Kalau bagi saya begitu, kalau memang tidak relevan sama sekali buang semua. Makanya dari itu di awal saya menanamkan begini, kalau menulis itu satu harus sesuai dengan skopnya, harus sesuai dengan ruang lingkup itu keilmuan kita, kemudian kontennya, kemudian referennya itu dipertimbangkan. Tidak hanya ngambil gitu kan. Ini pengalaman teman saya yang terbaru, Majid Dubes itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga referennya pun harus nanti dibuang. Solusinya adalah menulis lagi Bu. Berarti yang kemarin tidak dipakai, yang kemarin dianggap tidak sesuai, dianggap tidak ada yang dianggap tidak bereputasi. Walaupun tulisannya di Scopus, tapi dianggap tidak layak.
itu. Maka dari itu kan menulis lagi baru lagi dengan referen yang baru. Maka dari itu kalau kunci menulis Scopus itu yang penting hasil penelitian itu sudah implemented, sudah terimplementasi, sesuaikan, penuhi apa yang saya sampaikan tadi dari mulai abstrak, sistematikanya, kemudian introduction-nya, kemudian apalagi metodenya, hasilnya, diskusi, sampai kesimpulan dan referen itu harus dipenuhi. Misalkan minimal berapa, apakah sesuai atau tidak. Ya memang mohon maaf kalau saya mereject orang itu ya pikiran sudah. Selama ini saya merejectnya berapa baru satu. Yang lain tuh saya kasih solusi, misalkan catatan di samping-sampingnya begitu. Iya. Itu Bu Yayu. Siap. Siap, Prof. Ya, lanjut menulis pokoknya, harus semangat. Ya, amin. Sehat selalu, Prof. Amin. Terima kasih, Prof. Budi. Saya kira sangat jelas Bu Yayu ya. Banyak sekali solusi yang sudah diberikan oleh Prof. Budi terkait beberapa mungkin bisa kita sebut sebagai kendala ya atau hambatan, dan juga ini kayaknya juga hampir beberapa teman-teman penulis kita, teman-teman penulis artikel kita juga sama kendalanya. Kadang seperti itu, tema-temanya kadang kurang sesuai, sehingga itu yang bisa menyebabkan di reject-nya artikel kita. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke penanya berikut. Ada yang ingin bertanya ini di chat saya baca ada Riva Lala, saya izin bertanya. Baik, monggo silakan dinyalakan dulu videonya. Video dan audionya dinyalakan dulu. Ini Ibu Rifah Lala. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu audio dan videonya, dan nanti langsung disampaikan pertanyaannya apa. Oke, saya persilakan. Monggo Bu Rifah. Baik, sepertinya ada kendala. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya juga, silahkan. Tadi yang raise hand tadi Bapak Arif, mungkin bisa dipanggil kembali. Yang tadi raise hand tadi ada. Iya, mohon maaf. Yang tadi yang mengangkat tangan tadi dengan simbol raise hand tadi, bisa dibaca kembali. Iya, kelihatan ini. Silahkan. Tadi tidak kelihatan ini. Saya nggak fokus di. Dinyalakan saja videonya langsung dan angkat tangan. Kemudian saya persilahkan. Itu sudah kelihatannya. Oke. Ini Bu Rifah. Ya, Bu Rifah, silahkan Bu. Apa yang ingin ditanyakan kepada Prof. Budi, langsung saja disampaikan. Untuk yang lain mungkin bisa tanya. Kalau tidak, saya sendiri yang tanya nanti. Baik, ya tidak apa-apa. Ini sambil nunggu, mungkin ada kendala ini dari Bu Rifah ini. Sepertinya begitu. Jadi sudah nampil tadi, cuman enggak kedengaran. Izin bertanya. Oke, monggo Pak Anwar. Monggo, saya persilakan kepada Pak Anwar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingin menanyakan terkait dengan pengelolaan referensi. Apakah setiap jurnal Scopus itu harus pakai pengelolaan referen yang seperti Mendeley dan Sotero itu, ataukah masih ada yang model-model manual? Itu yang pertama, karena memang saya kan masih belum pernah, baru sekali istilahnya submit, dan itu pun langsung di reject. Nggak tahu alasannya kenapa. Alasannya itu cuma di situ masih banyak artikel yang direview gitu. Alasannya cuma begitu. Jadi nggak tahu, belum sampai ke substansi. Itu. Terus yang kedua, bagaimana memilih jurnal yang kan sekarang banyak jurnal-jurnal yang tahu-tahu discontinued, terus turun derajat dari Q1, kemudian tahu-tahu di discontinued oleh Scopus. Itu seperti apa, bagaimana cara memilihnya? Untuk sementara itu dulu yang saya tanyakan ke. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Anwar ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama terkait dengan reference tool, kemudian yang kedua terkait pemilihan jurnal yang bagus sehingga nanti tidak ada kendala bahkan sampai jurnal tersebut di-discontinue. Itu saya persilakan ke Prof. Budi untuk menyampaikan jawabannya. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk penulisan daftar pustaka, itu silahkan ditulis biasa saja, nggak apa-apa. Secara manual pun masih bisa. Jadi nanti sesuai saran aja di jurnal-jurnal itu. Kalau saya selama ini itu masih, saya bisa tulis dengan Mendeley gitu ya. Tapi selama ini saya tulisnya biasa saja. Dan itu juga nggak masalah asal memenuhi template-nya dia. Walaupun manual, kalau memenuhi template-nya yang ditawarkan oleh jurnal itu sesuai standarnya dia, itu tidak masalah. Saya pun tidak di-reject. Seperti yang terbaru ini, yang di Q2, yang baru terbit juga sama. Saya manual saja, tapi sesuai dengan template-nya dia. Sudah, itu yang saya alami. Jadi jangan khawatir misalkan belum bisa. Misalkan belum bisa dengan sebuah aplikasi, dengan manual pun tidak masalah. Tapi sekarang memang banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber, para ahli. Silakan jenengan bisa merapat ya, misalkan di sini di tempat akademia itu ada program untuk penulisan dari khusus referen, silakan nanti gabung, itu lebih baik. Tapi yang saya alami dari sampai sekarang, manual pun asal sesuai dengan template-nya tidak akan di-reject. Itu yang saya alami. Yang kedua, bagaimana cara memilih jurnal yang bagus? Maka di situ yang pertama itu terbitan. Terbitan itu setahun terbit berapa kali? Maksimal 4 kali dalam setahun. Dilihat dulu. Kalau dalam setahun kok terbitnya lebih dari misalkan 12 kali ya, jangan nggak usah masuk ke sana. Atau hati-hati saja. Atau hanya sekedar untuk supaya dibaca orang ya silahkan. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat, terutama ke dubes, kalau lebih dari 4 dalam setahun itu hindari. Kemudian yang kedua itu artikel yang diterbitkan itu dominan misalkan di orang Indonesia semua, itu ya dihindari. Karena di situ yang baik itu dari berbagai negara. Misalkan minim itu ada 3 atau 4 negara, misalkan gitu. Nanti dilihat. Kemudian editorial board-nya dilihat dari 5 yang bagus itu 5 benua gitu kan. Nanti dilihat apakah ini sudah sesuai. Ini tergantung kita mau mempublikasikan karya kita di situ atau tidak. Kemudian selanjutnya lagi, misalkan ada masalah enggak, dilihat di SJR. Apakah di situ discontinue atau tidak. Bisa dilihat di Simago. Maka jenengan bisa lihat Simago ini tahun ini masih aman atau tidak. Kemudian selanjutnya cari informasi daftar yang direkomendasikan oleh Ristek atau Kemendikbud. Kalau misalkan dia termasuk yang dilarang ya jangan dekat-dekat. Intinya ke sana.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Ya. Oke, Pak Anwar mungkin ada tanggapan. Silahkan, saya beri kesempatan, monggo. Terkait yang tadi yang kedua jurnal yang diskon itu kan sekarang rame ya, tahu-tahu tulisannya hilang, banyak yang tulisannya hilang lah. Kayak kalau seperti itu gimana? Apakah ada apa ya impact-nya terhadap yang misalnya untuk lulusan misalnya kita sudah lulus atau kita ya kemudian setelah lulus itu tahu-tahu tulisan kita hilang, itu bagaimana? Apakah ada impact secara hukum atau secara apalah untuk? Baik, terima kasih. Itu tanggapan yang disampaikan Pak Anwar. Saya kembalikan lagi ke Prof. Budi untuk menyampaikan jawaban. Monggo, Prof. Iya, itu sebenarnya itu secara halus dari pihak penerbit itu atau jurnal itu memberikan kesempatan jenengan untuk mempublikasikan di tempat lain. Karena apa? Karena termasuk yang di situ sudah tidak bagus. Jadi gini, kalau jurnal yang baik itu kalau saat di discontinue atau di cancel itu dia menawarkan silahkan para penulis diumumkan di webnya bahwa jurnal ini itu adalah discontinue mulai tanggal berapa. Nah sebelum itu berarti kan masih Scopus. Tapi kalau sudah melebihi dari pengumuman yang disampaikan oleh Scopus bahwa ini di cancel ke sana yang ke depannya berarti kan sudah tidak Scopus lagi. Nah, ada memang jurnal yang langsung menghilangkan. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa dipublikasikan kembali di tempat yang lebih baik. Tapi itu bisa ditanyakan. Kalau menurut saya dikonfirmasi kepada editor in chief-nya. Ini bagaimana? Apakah artikel saya itu bisa dipublikasi di tempat lain? Karena kan sudah di-withdraw, sudah ditarik, sudah dikeluarkan. Nah, ini sesuai dengan teman saya kemarin tanya saya juga, ini Pak, artikel saya kok tiba-tiba nggak ada, saya juga bingung. Padahal belum ada pengumuman bahwa discontinue. Tapi setelah saya buka webnya, itu tanggal 9 kemarin itu discontinue. Izin dulu, di withdraw, izin, itu artikelnya. Seperti ini jurnal itu hilang, kemungkinan dari pihak jurnal itu memberikan kesempatan supaya bisa terpilih di tempat lain. Itu Pak. Baik, terima kasih Prof. Budi. Saya kira saya jelas ya Pak Anwar. Itu solusi yang disampaikan oleh Prof. Budi. Baik, terima kasih. Itu tadi sesi diskusi dan tanya jawab sesi yang pertama. Kita buka lagi ini untuk sesi kedua di pagi hari ini. Di sesi diskusi yang pertama, yang kedua ini saya persilahkan untuk penanya pertama kali kepada founder dari Akademia Publication. Monggo, silahkan Dr. Saiful Anam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu yang disampaikan. Saya mewakili beberapa peneliti yang ada di institusi saya sendiri, Prof. Budi. Beberapa riset yang ditulis oleh teman-teman dosen itu kebanyakan adalah lingkup kepesantrenan. Nah, pertanyaan saya itu apakah kepesantrenan itu masih relevan dalam isu-isu global, isu-isu internasional khususnya karena melihat kemarin ada beberapa salah satu di teman dosen juga ikut submit ke salah satu international conference dan outputnya adalah Scopus, tetapi di situ kepesantrenan itu diminta untuk ditiadakan atau diganti dengan apa istilahnya diksi yang lain. Nah, pertanyaan saya ini apakah pesantren dalam lingkup ini untuk publikasi internasional ini
apakah masih relevan untuk diangkat seperti itu. Dan yang kedua, ada beberapa riset-riset tentang yang di Indonesia, khususnya di Indonesia itu kan kebanyakan adalah studi Islam atau Islamic Studies atau biasanya juga sosiologi agama. Nah, ada tidak Prof tentang Scopus yang fokus and scope-nya itu mengangkat tema-tema sosiologi agama? Karena melihat Scopus itu kebanyakan adalah scientist atau science, kebanyakan education secara global, tetapi secara Islamic education terspesifikasikan pada Islamic education itu pun juga masih jarang. Nah, pertanyaan ini yang kedua itu untuk khusus tentang Islamic Studies di luar Indonesia maksud saya, Prof. Karena ada beberapa teman itu risetnya terkait tentang sosiologi agama. Bayangkan ada salah satu teman dosen itu yang kuliahnya di salah satu kampus swasta di Jawa Timur, jurusannya adalah pendidikan Islam multikultural. Nah, mereka memiliki niatan untuk mempublikasikan hasil risetnya agar nanti bisa dijadikan sebagai prasyarat kelulusan disertasi atau kelulusan S3. Meskipun secara legal kampus tersebut belum bisa memberikan kepastian atau prasyarat utama Scopus, namun ada teman saya yang menginginkan untuk Scopus agar nantinya bisa mempermudah ikut ujian terbuka seperti itu. Nah, pendidikan Islam multikultural kan masuk dalam konteks sosiologi agama atau tentang sosial. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya tadi, Prof. Budiono. Terima kasih kami sampaikan kepada founder Dr. Saiful Anam. Yang pertama terkait relevansi tema kepesantrenan di jurnal Scopus yang ada di selain Indonesia, dia di negara Indonesia. Kemudian yang kedua terkait tema sosiologi agama, apakah ada jurnal khusus tentang studi keislaman, begitu ya kurang lebihnya. Saya persilahkan kepada Prof. Budi untuk menyampaikan jawaban. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah saya send lewat WA ya, Mas Anam. Yang pertama itu mitra baru dari Academic Dialogue International Conference yang saya panitia di Malaysia itu sekarang berpartner dengan jurnal yang saya send di Islamicus gitu, yang saya send di Mas Anam. Itu dia sekarang di 4. Jadi di situ sosiologi masuk. Itu baru bulan ini kita kontrak kerja dengan Islamicus itu, dan nanti bisa dibuka-buka ya, sudah saya send lewat WA. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada lagi Canadian, itu di Kanada ya. Di Kanada itu saya punya teman, tapi itu jurnalnya kemarin saya selidiki, Canadian Journal of Sociology yang saya send ke Mas Anam baru saja juga. Yang pertama itu yang dengan Malaysia, mitra kerja saya. Yang kedua itu saya diberikan informasi oleh teman saya yang reviewer di beberapa jurnal Scopus. Nah, itu saya tanyakan kepada pihak-pihak tertentu ya, yang tahu tentang Scopus. Tentunya tahu lebih dalam lagi. Saat ini masih aman. Tapi silakan Mas Anam nanti dibuka kembali yang Journal of Sociology itu, bagaimana kuartilnya berapa, terbitnya berapa kali, berapa sih jurnal yang terbit dalam sekali. Kan ada satu kali terbit itu ada yang 6, ada yang 10, ada yang 30. Nah, itu kan juga harus mempengaruhi baik tidaknya. Nah, maka yang silakan nanti yang saya share tadi dipelajari kembali. Jadi nanti tinggal itu apakah nanti mau memutuskan ke sana. Tapi yang jelas saat ini 2 itu yang saya tahu. Kalau yang di Indonesia kita sudah tahu ya, di Kudus, di Salatiga, di Jogja, di Jakarta, Surabaya itu yang memang ada di satunya, ada di 2-nya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pesantren masih yang penting jenengan itu sesuai dengan skopnya. Kalau itu education maka ya harus ke pendidikan gitu loh. Intinya pendidikan pesantren gitu saja. Tetap diintegrasikan. Jadi kalau menurut saya semua ilmu, semua bidang apa saja itu bisa dipublikasikan. Asal memenuhi kaidah ilmiah. 1, kedua itu ada kebaruannya. Ketiga itu integrasikan kalau memang itu susah untuk kesana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Sudah jelas ya, Pak
Dr. Saiful Anam dan langsung direspon oleh beliau melalui kontak WA dan sangat luar biasa sekali. Langsung saja ini, saya nggak mau perpanjang tadi waktunya biar lebih enak dalam diskusi kita ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk penanya kedua di sesi kedua ini. Yang ingin bertanya silahkan dinyalakan videonya. Oke, Bu Rifah sepertinya sudah bisa bergabung. Monggo dinyalakan audionya Bu Rifah dan langsung disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Maaf, ada kendala saya nggak bisa. Terima kasihnya. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Bapak Profesor Budian. Barangkali ini saya nanti pertanyaannya mengulang karena saya benar-benar masih pemula. Jadi seperti ini nah yang disampaikan dengan Bapak Dr. Saiful Anam. Di pertanyaan saya, bagaimana cara memilih referensi yang baik tentang kepesantrenan, karena saya pernah diingatkan dengan teman saya kalau menurut jurnal dan penelitian sebaiknya tidak banyak menggunakan buku-buku apalagi yang kudu boros itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah itu ke teman saya nulis terus kemudian dia begini, kami itu nulis banyak sampahnya. Saya kurang paham apa yang dimaksud dengan sampah dalam penulisan saya. Lalu saya tanya sama teman saya itu, sampahnya yang bagaimana? Dia malah nggak mau menjelaskan. Oh iya, malah idenya saya yang diambil sama dia. Yang disampah-sampah tadi. Jadi gitu, Prof. Saya mohon pencerahannya. Iya, maksudnya bagaimana sih tulisan yang dianggap sampah itu. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifah ya. Yang pertama terkait pemilihan referensi. Pemilihan referensi yang bagaimana yang bagus, yang sesuai begitu ya. Yang kedua tadi terkait dengan apa namanya? Artikel yang sudah ditulis kemudian coba disubmit lalu dikasih kritikan yang kurang bagus kalau menurut saya seperti itu tadi, dan bahkan sampai di reject dengan apa namanya tanpa keterangan yang jelas, dan pada akhirnya ternyata tema yang sudah ditulis itu malah diambil oleh teman pengelola jurnal tadi itu, dan yang ditanyakan adalah artikel yang disebut artikel mohon maaf yang sampai itu tadi seperti apa, kata penanya begitu. Mungkin dapat dijelaskan oleh Prof. Budiono. Monggo, saya persilahkan Prof. Baik, yang pertama tentang pemilihan referensi ya. Ya Mas. Kemudian daftar pustaka ya, untuk daftar pustaka. Ya, kita ikuti di situ misalkan dari jurnal bereputasi internasional yang masih aman di Scopus, di Cimadu, itu penting. Kemudian tahunnya ya, 3 tahun terakhir lah yang bagus. Kemudian kesesuaian materi, kesesuaian dengan judul atau tema yang diangkat sesuai apa tidak. Kemudian referensi itu 85% dari 40 atau dari 30 itu dari jurnal internasional bereputasi. Jangan banyak dari buku. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa artikel yang kita buat itu sudah memiliki orisinalitas. Jadi memiliki kebaruan. Karena apa? Sudah merujuk dari berbagai jurnal-jurnal yang ada di dunia misalkan gitu. Kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam menulis itu tadi yang tentang apa sampah tadi ya, satu itu kalau itu objektif bukan subjektif itu berarti ada hal yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan, kaidah ilmiahnya.
Kemudian antara metode itu dengan isi atau dengan hasil itu tidak sinkron atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi penelitian itu kan yang bisa menyelesaikan masalah karena di situ ada problem, kemudian ada hasil ini dibahas, kemudian produk itu bisa menyelesaikan sebuah masalah sehingga bisa digunakan oleh orang lain bahwa dengan hasil riset itu bisa memberikan solusi atau kontribusi atau memiliki kebaruan yang tidak ada sebelumnya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan tadi, referen tadi, dengan hasil penelitian terdahulu. Kalau misalkan pembandingnya itu banyak, berarti kan semakin spesifik riset kita. Maka dari itu, hasil riset kita tadi seperti yang disampaikan oleh penanya, bahwa bagaimana memilih yang baik, yang memenuhi tadi yang saya sampaikan. Sehingga penelitian yang baik sebenarnya itu penelitian yang dilakukan banyak tahap, tidak hanya satu tahap satu kali terus selesai, tidak. Misalkan kalau saya sebagai reviewer itu saya lihat apakah riset ini telah dilakukan studi pendahuluan dan sudah terpublikasi, bisa memberikan kontribusi di luar gitu atau bagi orang lain. Lalu misalkan ada, oh berarti bagus, berarti ini tahapannya berikutnya berarti validating. Maka kalau lihat riset saya kan gitu, ada developing, ada validating, ada, itu merupakan tahapan-tahapan yang dilalui. Setelah dilakukan pendahuluan terpublikasi, nanti kan dapat masukan, nanti kan dapat hal-hal baru. Maka dari itu harus dipenuhi hal-hal seperti tadi. Jadi yang sudah implemented, sudah diimplementasikan. Jadi sekali lagi yang pertama pemilihan referensi tadi mengacu pada apa? Satu, misalkan kesesuaian tema. Kedua, tahunnya tidak kedaluarsa, tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga di jurnal internasional bereputasi yang masih aman. Kemudian keempatnya itu referensi itu merupakan lanjutan, ya. Jadi itu. Kemudian yang dibilang tadi apa? Misalkan tidak bagus artikelnya. Salah satunya itu yang tadi misalkan metode tidak sinkron dengan hasil penelitian sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi hanya menulis saja tanpa memperhatikan bahwa riset ini itu apa sebenarnya gunanya nantinya. Orang kan kadang menulis tapi tak tahu berikutnya itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, kalau tahu bahwa ini merupakan sebuah solusi, namanya orang ini yang saya ikuti sebagai peneliti terbaik di Kemenak karena saya juga mengikuti kontas itu dan perjuangannya juga lumayan hebat dari berapa ratus ya 200 se-Indonesia waktu itu kan diambil 65 masih diambil 25 masih diambil 10 saya masih ikut dan itu yang menguji adalah para profesor penerbit buku praktisi dari Mizan dari yang lainnya dan kemudian dikonteskan di depan audiens selama tiga kali maju menyampaikan orasi, kemudian ditanya di situ dari 7 profesor, maka yang kebaruannya apa? Seperti saya kan pengembangan pembelajaran tafsir sains terpadu. Nah, maka dari itu selama ini saya lihat tafsir sains yang ada itu seperti apa. Saya melihat di lapangan, tafsirnya yang lain-lain ada di lapangan itu seperti apa. Kemudian setelah itu, oh ternyata tidak ada yang tafsir sains terpadu di seluruh PT AIM. Nah, diberikan tafsir seperti, karena saya ketua asosiasi dosen Tadrisipa Indonesia, yang di mana Tadrisipa Indonesia paling tua itu di tempat saya. Dan waktu itu saya mungkin sekarang sudah ganti, saya sudah ke LPM. Nah, maka dari itu saya memberikan sebuah terobosan baru bahwa RPS rencana pembelajaran semester tafsir sains terpadu yang diberikan oleh mahasiswa Tadrisipa seluruh Indonesia itu harus sama, yaitu benar-benar terpadu, misalkan tema air, makanan, minuman, kemudian kejadian manusia, tata surya dan sebagainya, dan itu sudah dibuat di dalam riset itu, sehingga bunyinya adalah tafsir yang terpadu diajarkan oleh ahli tafsir, boleh diajarkan oleh dosen IPA boleh, karena ada bukunya, kemudian ada RPS-nya, sehingga rambu-rambu yang menyampaikan ini sebuah solusi bagi pengajar di IPA lah, itu kebaruannya itu. Kemudian mengacu ke siapa? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk yang spesifikasi dari saya, contohnya misalkan nanti kalau dianggap yang tidak bagus itu kan ada dasarnya gitu. Nah, ini saya contohkan yang kemarin saya mendapatkan anugerah itu dapat hadiah itu 15 juta sama piala gitu.
Nah, itu di situ adalah ada tahapan-tahapan untuk mengintegrasikan. Yang pertama itu adalah menentukan isyarat ilmiah. Jadi kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran, misalkan tentang makanan, itu kan mima kulu. Nah, maka dari itu ayat Al-Quran yang ada mima dan kulu dikumpulkan semua. Nah, kemudian setelah itu isyarat ilmiahnya sudah ketemu. Ternyata makanan. Kemudian isyarat pendukungnya apa? Isyarat pendukungnya itu misalkan halal dan kemudian apalagi satunya itu ya. Kemudian nanti ini yang akan dibahas itu tentang makanan saja. Makanan yang halal yang seperti apa. Kemudian makanan itu sebenarnya mengandung energinya nanti diintegrasikan ke sains gitu loh. Nah, ini yang belum banyak gitu. Nah, kemudian ketemu aplikasinya, saya lanjutkan ke aplikasi bahwa tinggal memasukkan nanti muncul isyarat ilmiah, isyarat pendukung, ayatnya Al-An'am atau Al-Maidah atau berapa gitu langsung muncul sendiri-sendiri. Nah, itu kemudian ada kajiannya untuk tafsirnya itu hanya berapa kata gitu ya, misalkan 100 kata. Nah, itu sudah ada kolom-kolom tersendiri melalui sebuah aplikasi. Maka dari itu inilah yang disebut misalkan kebaruan atau ada inovasinya, dan nyatanya juga dikonteskan juga dapat gitu. Maka dari itu Bapak Ibu di sini tidak usah tidak usah merasa kecil hati kalau misalkan itu dianggap yang tidak baik. Yang penting riset ini sudah dilakukan dengan baik, dengan kaidah yang benar. Kalau memang masih jauh ya kita berusaha untuk selanjutnya. Seperti saya itu melihat buku-buku saya yang dulu itu, kan saya pernah di India itu 3 kali dapat beasiswa. Nah, maka pada saat ke sana saya juga seperti ini ya, masih jauh, maka diperbaiki. Nah, saya di sana menulis cerita rakyat India itu dengan judul Singgasana 32 Bidadari. Nah, itu mengintegrasikan konsep kesucian hati. Maka di situ misalkan itu ada kekurangannya, wajar. Saya juga banyak dikritik. Terus untuk berikutnya saya hati-hati untuk menulis, ternyata menulis yang di pendahuluan itu harus ada ini, kemudian di berikutnya harus ini. Nah, itu tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Jadi tidak masalah menurut saya, misalkan dianggap begitu. Yang penting kedepannya harus dikoreksi kita sendiri, tidak usah keluar, tapi kita koreksi. Ternyata saya harus melihat yang bagus itu standarnya seperti apa. Kalau memang itu masih kurang, kita perbaiki gitu saja. Nah, untuk selanjutnya terus-menerus untuk memperbaiki, mencari riset-riset yang bagus, terutama kalau diumumkan ini. Kalau saya ya, misalkan mau ikut kompetisi, itu saya harus mencari kompetisi yang dulu itu seperti apa. Contohnya ini misalkan ada anugerah ASN misalkan gitu ya, anugerah untuk award ASN, maka saya harus melihat profil ASN yang dapat award itu. Saya lihat, kemudian saya pelajari, nanti ini saya harus ada bedanya dengan itu, harus lebih bagus dari yang mana. Nah, maka nanti pada saat dikonteskan itu sudah bisa terbaca dan terlihat bahwa saya lebih dari itu, sehingga bisa menang gitu. Ya itu aja. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Prof. Sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan tadi sampai pada unsur novelty-nya sudah sangat jelas disampaikan oleh beliau. Untuk penanya tadi, poin pentingnya untuk di pertanyaan yang kedua tadi mungkin melihatnya harus betul-betul objektif gitu ya, sehingga nanti itu bisa menjadi bahan perbaikan untuk penulisan artikel berikutnya. Ini sudah tuntas ya 2 pertanyaan di sesi kedua ini, dan kelihatannya waktu kita juga sudah hampir habis. Namun untuk terakhir kali ini mungkin ada kesempatan 1 penanya lagi ini. Saya persilahkan sebelum nanti kita akhiri sesi 3, sesi 2 dan webinar kita. Silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya. Atau yang dari IAIN Samarinda ini, Bapak Salehuddin mungkin ingin bertanya, saya persilahkan. Peserta kita ada juga dari IAIN Bukit Tinggi ya, Bapak Tommy Hendra, ini dari Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi. Ya, baik. Ini waktu kita semakin semakin mepet gitu ya. Jadi
Untuk sesinya tidak saya tambah, tapi saya tambah 1 kesempatan saja untuk penanya begitu, sehingga nanti tidak molor melebihi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, apakah ada? Kalau memang tidak ada, saya kira cukup ya untuk sesi diskusi ini. Bagaimana Pak Dr. Saiful Anam? Apakah bisa kita cukupkan atau bagaimana? Ada yang... Sudah, saya kira sudah sampai sesi akhir ini sudah selesai pukul 10 tepat intinya. Saya sebagai penyelenggara webinar nasional ini mohon maaf dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Budiono Saputro. Semoga panjenengan selalu diberikan rahmat dan kesehatan, selalu bisa memberikan khususnya pada kami. Amin. Terima kasih kepada moderator Bapak Kandidat Dr. Muhammad Arif Jabudin. Beliau ini kandidat doktor Prof. Budi dari Manajemen Pendidikan Islam. Semoga besok bisa semoga berkolaborasi dan juga bisa belajar bersama dengan panjenengan melalui Academy of Publication. Dan harapan saya semoga di tahun-tahun selanjutnya Academy of Publication bisa menjadi salah satu mitra terbaik untuk penyelenggara publikasi di Indonesia, khususnya publikasi jurnal. Gitu. Itu kiranya dari saya, mohon maaf. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Saiful Anam. Tadi sekaligus closing statement-nya begitu ya. Ini saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyak kepada Prof. Budiono Saputro atas materi, atas ilmunya yang disampaikan kepada kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga menambah keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat dan sukses ya kepada Academy Publication. Hari ini adalah soft launching-nya. Semoga hari-hari berikutnya menjadi hari yang penuh berkah sehingga Academy Publication ini menjadi lebih besar lagi dan bisa menjalin kerjasama dengan banyak mitra ya, khususnya dalam bidang penerbitan karya tulis ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sampai ketemu di akhir salah 3 kalau pandemiknya sudah berakhir. Siap, Prof. Ajak Mas Anam itu sama